Perkenalkan, nama saya Teresia Ayubat Sebamisa dengan NIM 22011140163. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana, Prodi PGSD semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS tidak muncul begitu saja menjadi sebuah mata pelajaran yang utuh di Indonesia. Terdapat permasalahan-permasalahan dalam social studies di dalamnya. Yang pertama ada kurikulum IPS tahun 1974 sampai 1975, di mana pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau PIPS diperkenalkan dalam dunia pendidikan Indonesia ketika IKIP Bandung melaksanakan proyek perintis sekolah pembangunan pada tahun 1972. Kemudian perkembangan kurikulum 1974 ini kemudian disempurnakan pada tahun 1975, di mana ada 4 profil, yaitu pendidikan moral Pancasila, pendidikan IPS terpadu untuk SD, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMA, dan pendidikan IPS untuk SMA. Kemudian kita akan lanjut, yang kedua itu pada kurikulum IPS tahun 1984 sampai 1990. Pada kurikulum ini masih dipertahankan, namun ada penyempurnaan di mana ada nilai P4, itu ada pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila pada aspek pendidikan moral. Kemudian konsep pembelajaran IPS ini berkembang sampai tahun 1990-an, yang dimana ada 2 tipe, yaitu yang pertama ada tipe citizenship transmission yang dalam bentuk mata pelajaran pendidikan, Pancasila kewarganegaraan, dan ada sejarah nasional. Yang kedua ada pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi social science yang di dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU. Kemudian ada kurikulum IPS tahun 1994, di mana materi pendidikan moral dan P4 tersebut dijadikan di mana terjadi satu mata pelajaran, yaitu PPKN. Kemudian memiliki karakteristik sebagai berikut, yang dimana ada mata pelajaran IPS untuk SD masih tetap menggunakan pendekatan terpadu dan berlaku untuk kelas 3 dan 4, sedangkan untuk kelas 1 dan 2 secara ekspensif mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kemudian itu mata pelajaran ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu materi sejarah dan materi pengetahuan sosial. Kemudian kita akan masuk yang berikutnya, ada kurikulum IPS tahun 2006 atau yang biasa disebut dengan KTSP, yaitu di mana pembelajaran mengedepankan konsep penguasaan materi minimal yang diukur dengan menggunakan KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Dan kemudian distandarkan dengan menggunakan istilah standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Kemudian kita akan masuk pada yang terakhir, yaitu ada kurikulum IPS tahun 2013. Perkembangan kurikulum berikutnya terjadi pada tahun 2013 dan masih berlaku hingga saat ini. Dan kemudian pemerintah melakukan peninjauan yang kemudian menyusun kurikulum terbaru yang bersifat keterbarukan kurikulum 2013 yang sudah direvisi, yaitu dengan dikeluarkannya Permendikbud tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran kurikulum 2013. Sekian materi yang bisa saya bagikan. Sekian dan terima kasih.